Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita masih bersama kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Pada kesempatan yang singkat kali ini, insya-Allah kita akan melanjutkan adab-adab dan hak kepada sesama kaum muslimin. Adab berikutnya dan hak sesama saudara seislam adalah tidak boleh menggunjingnya, tidak boleh merendahkan mereka, tidak boleh mencela, tidak boleh melecehkan, dan tidak boleh mengolok-olok mereka. Dan kita pun tidak boleh memanggil mereka saudara-saudara kita dengan julukan yang buruk atau gelar-gelar yang buruk. Dan kita pun tidak boleh mengumbar kata-kata yang bisa menyakiti mereka atau bahkan kata-kata yang bisa merusak hubungan dengan mereka. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebahagian dari kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi, apakah suka salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya? Fakarihtumu, yang tentunya dia akan membencinya. Ikhwah dan juga akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan syariat-syariat Allah, maka tidak boleh baginya untuk berburuk sangka kepada sesama kaum muslimin. Karena apa? Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti memiliki dosa. Setiap manusia pasti memiliki keburukan. Maka tidak ada untungnya bagi kita mengetahui aib-aib yang dimiliki oleh orang lain. Karena diri kita sendiri pun sebetulnya banyak memiliki dosa, banyak memiliki aib. Jika tidak ada kebutuhan yang syar'i, tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka seyogianya bagi kita untuk menutupi keburukan-keburukan saudara seiman kita, saudara seislam kita. Maka barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk melakukan ghibah. Adapun yang dimaksud dengan ghibah adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Qalu, maka para sahabat pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzikruka akhaka bima yaqra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang dimaksud dengan ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu mengenai apa yang tidak mereka sukai atau apa yang mereka benci. Qila, ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Kemudian ditanyakan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika apa yang kami katakan benar-benar ada pada diri saudara kami? Qala, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu. Maka Rasulullah SAW menjawab, jika benar apa yang engkau katakan ada pada diri saudaramu, maka itulah yang dikatakan engkau telah menggibahi dia.
wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Dan jika tidak demikian, apa yang kau katakan tentang saudaramu tidak ada pada diri mereka, maka sesungguhnya engkau telah mengada-ada. Engkau telah berdusta. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya dosa ghibah, saking buruknya perbuatan ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bahawa orang yang melakukan ghibah, menyebutkan keburukan-keburukan saudaranya di belakang dia, itu seperti memakan daging saudaranya yang telah membusuk, yang telah menjadi bangkai. Yang tentunya kita tidak mau. Yang tentunya tidak akan ada manusia yang normal yang mau memakan daging saudaranya yang telah menjadi busuk. Jangankan telah menjadi busuk, seandainya pun kita diberikan daging saudara kita yang masih segar, tentu tidak akan ada yang mau untuk memakannya. Allah berfirman, "Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita." Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai? Fakarihtumu, maka tentunya dia tidak akan menyukainya. Kemudian, di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkannya. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok itu. Wala talmizu anfusakum. Dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara hak-hak orang-orang yang beriman yang tentunya wajib untuk ditunaikan oleh seorang mukmin terhadap orang yang beriman lainnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yaskhar qaumun min qaum." Janganlah suatu kaum merendahkan, mengolok-olok kaum yang lain. Jadi para lelaki yang beriman, haram hukumnya bagi mereka merendahkan orang-orang mukmin yang lainnya, baik merendahkan atau mengolok-olok dengan ucapan, dengan perbuatan. Karena semua olok-olok adalah haram hukumnya, apapun bentuknya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Seseorang yang mengolok-olok orang lain, itu menunjukkan bahawa pada dirinya ada rasa ujub, ada rasa bangga terhadap diri sendiri. Padahal bisa jadi, orang yang diolok-olok itu jauh lebih baik daripada orang yang mengolok-olok itu. Dan umumnya, olok-olok ini muncul dari seseorang yang hatinya penuh dengan akhlak-akhlak yang buruk. Dan yang dilarang mengolok-olok, dilarang merendahkan orang lain bukan hanya kaum lelaki saja. Laki-laki dan perempuan sama-sama diharamkan untuk merendahkan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nisa'un min nisa'." Dan juga janganlah perempuan merendahkan perempuan yang lainnya. Karena bisa jadi perempuan yang diolok-olok itu jauh lebih baik daripada yang mengolok-oloknya. Selain melarang mengolok-olok, Allah Subhanahu wa taala juga melarang kaum muslimin untuk mencela kaum muslimin yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talmizu anfusakum." Janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang suka mencela dengan wail, dengan neraka. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi para pengumpat dan para pencela. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita menggelari saudara-saudara kita dengan gelar yang buruk, dengan sebutan-sebutan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanabazu bil alqab."
Dan janganlah kalian saling memberikan gelar-gelar atau sebutan-sebutan yang buruk. Adapun sebutan-sebutan atau gelar-gelar yang baik yang disukai, maka ini tidak termasuk ke dalam larangan ayat ini. Ikhwas sekalian dan juga akhwat yang semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian. Darah seorang mukmin tidak boleh ditumpahkan. Harta seorang mukmin haram untuk diambil tanpa kerelaan mereka. Dan juga kehormatan seorang muslim haram untuk dijatuhkan. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahul muslim." Cukuplah dianggap telah melakukan kejahatan bila ada seorang muslim menghina saudara muslim yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.